Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1-8. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat Keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Ada penafsir yang mengatakan bahwa narasi transfigurasi Matius ini mengambil narasi Markus dan digabungkan dengan narasi Lukas. Berbeda dari Lukas yang mengatakan 8 hari kemudian, Matius dan juga Markus mengatakan bahwa peristiwa naik ke gunung itu terjadi 6 hari kemudian. Penyebutan 6 hari ini mengingatkan kita pada kisah dalam Keluaran 24 ayat 15-16 yang mengisahkan peristiwa yang dialami Musa di atas Gunung Sinai. Selama 6 hari kemuliaan Tuhan menutupinya. Meskipun penentuan waktunya berbeda, namun ketiganya menempatkan peristiwa ini tepat setelah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Sama seperti Markus dan Lukas, Matius mengatakan bahwa 3 murid yang ikut serta dengan Yesus dan melihat transfigurasi Yesus adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Narasi ini mirip dengan kisah Musa yang membawa Harun, Nadab, dan Abihu ketika dia naik menghadap Tuhan. Lihat Keluaran 24 ayat 1. Ketiga murid itu dipilih dan diajak Yesus ke sebuah gunung yang tidak disebutkan namanya. Matius secara tidak langsung menyejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia yang di ayat 3 menampakkan diri kepada Yesus. Musa dan Elia juga menerima pewahyuan dari Allah di gunung. Secara tradisional, gunung ini disebut Gunung Tabor, tetapi para ahli modern lebih menyebutnya sebagai Gunung Hermon. Matius juga tidak menceritakan apa tujuan Yesus mengajak mereka ke gunung. Lukas mengatakan bahwa Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Beberapa penafsir mengatakan pilihan 3 nama ini berhubungan dengan posisi penting mereka di masa depan dalam sejarah gereja perdana. Berbeda dari Lukas yang mengatakan bahwa Yesus berubah rupa ketika 3 murid itu tertidur, Matius sama seperti Markus mengatakan bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa ini diterjemahkan dari metamorfo yang bisa berarti mengubah atau mengubah rupa. Kata ini muncul lagi hanya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dan Roma 12 ayat 2, tetapi berhubungan dengan transformasi batiniah dan rohani. Dari kata Yunani inilah kita mengenal istilah metamorfosis. Makna lainnya adalah berubah menjadi bentuk lain atau berubah penampilan. Metamorfo sebenarnya lebih mempunyai makna apokaliptik eskatologis, sehingga perubahan ini bisa diartikan atau dihubungkan dengan kemuliaan yang akan diterima Yesus setelah kenaikannya ke surga. Sementara itu, kata di hadapan diterjemahkan ilahi dari kata Yunani emprosten yang berarti sebelum atau di depan atau di hadapan atau di depan wajah. Jadi Matius ingin mengatakan bahwa murid-murid itu melihat perubahan wajah Yesus karena itu terjadi di depan mata mereka. Mereka tidak sedang tidur seperti kata Lukas. Mereka melihat proses transfigurasi itu dari awal. Mereka melihat wajah bersinar dari bahasa Yunani lampo. Pernyataan ini mengingatkan kita pada pengalaman Musa dalam Keluaran 34 ayat 29-35. Kata lampo mirip dengan bahasa Indonesia lampu. Secara harfiah, lampo berarti bersinar. Makna lainnya adalah memberi cahaya atau memancarkan kecermelangan. Matius mengatakan bahwa wajah Yesus bercahaya seperti matahari atau sinar matahari. Bahasa Yunaninya helios. Pernyataan ini berbeda dari Markus dan Lukas. Dalam sumber-sumber midrasik, Mesias digambarkan mengenakan keagungan dan kemuliaan Allah. Mazmur 21 ayat 6. Ada juga sumber-sumber lain yang menyatakan bahwa wajah yang bersinar seperti cahaya matahari menunjuk kepada pewahyuan langsung dari kemuliaan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa seseorang akan mengalami wajah yang bersinar ketika mengungkapkan rahasia ilahi dari alam surgawi.
seperti yang dikisahkan dalam Abot de Ernatan B pasal 13. Di Daniel 12 ayat 3 dikatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Sama seperti Markus dan Lukas, Matius mengatakan bahwa pakaiannya juga menjadi putih bersinar seperti terang. Markus mengatakan pakaiannya putih berkilat-kilat, sedangkan Lukas mengatakan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ketika penulis kitab Injil menggunakan kata leukos untuk menyebut putih, konsep leukos ini menunjuk kepada kesucian, vitalitas, hidup, terang, kekudusan, dan kegembiraan. Leukos tidak dipakai untuk menggambarkan karakter cahaya ilahi. Dalam tradisi rabbinik, leukos dihubungkan dengan jubah surgawi yang menggambarkan Yesus akan berada di tengah-tengah tahta ilahi. Warna putih juga memiliki makna apokaliptik yang kuat. Leukos di sini dihubungkan dengan phos, yang berarti cahaya atau sumber cahaya. Phos juga sering dihubungkan dengan manifestasi kehidupan Allah sendiri yang menjadi sumber cahaya atau cahaya surgawi atau sumber hidup melalui Kristus. Setelah terjadi perubahan pada diri Yesus, di ayat 3 dikatakan bahwa Musa dan Elia tampak sedang berbicara dengan Yesus. Matius dan Markus tidak menjelaskan apa yang menjadi pembicaraan mereka. Ini berbeda dari Lukas yang mengatakan bahwa mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 3 ini sebaiknya diterjemahkan, lihatlah Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Matius terkesan mengajak pembaca terlibat seakan-akan ikut menyaksikan Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Penampakan kedua orang ini juga sering diartikan sebagai penegasan atas pengakuan Petrus di Matius 16 ayat 13 sampai 20 tentang Yesus. Dengan kata lain, sebagaimana pengakuan Petrus, penulis ingin menegaskan bahwa Yesus bukanlah Elia, karena bersama dengan Musa, Elia juga hadir bersama dengan Yesus. Kehadiran Musa dan Elia dalam kisah transfigurasi Yesus bisa memiliki dua arti. Yang pertama, keduanya adalah tokoh yang sungguh-sungguh berusaha agar umat Israel hidup dalam ketaatan kepada Allah, sebagaimana Yesus juga berusaha membawa orang-orang yang mengikutinya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, keberadaan Musa dan Elia dapat diartikan sebagai sebuah pengukuhan simbolik atas peran Yesus, sebagaimana Musa berperan membawa umat Israel untuk hidup sesuai hukum Allah dan Elia berperan membawa umat Israel untuk beribadah dengan benar kepada Allah. Maka sekarang kedua peran tersebut terangkum dalam pelayanan Yesus. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kehadiran Musa dan Elia adalah representasi dari tokoh yang menjalani misi Allah tetapi mengalami penolakan dan penderitaan, sebagaimana yang juga dialami oleh Yesus. Penafsir lain mengatakan bahwa kehadiran Musa dan Elia untuk menegaskan bahwa kesaksian hukum Taurat dan para nabi sekarang dipenuhi melalui Yesus. Ada juga penafsir lain yang mengatakan bahwa kehadiran keduanya bersama Yesus untuk menunjukkan penegasan Tuhan bahwa sekalipun Musa dan Elia adalah dua tokoh pilihan Allah, namun mereka bukan anak yang dikasihi Allah dan yang mendapat perkenanannya. Petrus yang melihat transfigurasi Yesus dan kehadiran Musa dan Elia dengan segera berkata kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Matius menarasikan respons Petrus ini senada dengan yang dinarasikan Markus dan Lukas. Namun di Matius, Petrus meminta izin atau memohon perkenanan Yesus. Jika engkau mau, kata telo mengandung makna berharap, bersedia, menginginkan atau berniat. Petrus berharap agar apa yang disampaikan itu sejalan dengan keinginan Yesus. Lukas mengatakan bahwa Petrus mengatakan hal ini, tetapi dia tidak tahu atau tidak menyadari atau tidak mempunyai pertimbangan atas apa yang dikatakannya. Sementara menurut Markus, Petrus berkata demikian sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Dalam terjemahan baru edisi pertama, dikatakan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sementara dalam terjemahan baru edisi kedua, dikatakan alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Kata Yunani kalos memang dapat diartikan baik atau indah atau cantik atau mulia atau terhormat.
Kalau sering menunjuk kepada suasana batin yang baik. Jadi Petrus mungkin merasa bahwa mereka terhormat atau mulia bisa ada di situ untuk menyaksikan transfigurasi Yesus dan perjumpaan Yesus dengan Musa dan Elia. Beberapa ahli mengatakan bahwa Petrus ini memperlihatkan keinginan yang berpusat atau berorientasi pada keinginan Petrus sendiri. Perkataan atau pemikiran Petrus ini mengingatkan kita pada penuturan Markus dan Matius yang tidak diceritakan Lukas tentang upaya Petrus menegur Yesus karena dia tidak ingin Yesus mengalami penderitaan. Lihat Matius 16 ayat 22. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Petrus gagal memahami relasi yang sedang dibangun Yesus dengan Allah melalui kehadiran Musa dan Elia. Petrus memahami peristiwa itu sebagai peristiwa manusia biasa. Karena itu dia ingin menempatkan Yesus, Musa, dan Elia dalam kemah yang mau didirikannya. Mungkin Petrus ingin agar perjumpaan Yesus dengan Musa dan Elia akan menjadi peristiwa yang terus mereka alami jika mereka masing-masing berdiam di kemah yang didirikannya. Atau mungkin Petrus ingin agar Musa dan Elia juga terus ada dalam kehidupan mereka. Kata kemah diterjemahkan dari skene yang secara harfiah berarti tenda, tetapi bisa juga berarti tempat tinggal atau tabernakel atau bilik. Beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan skene dengan tabernakel. Dalam sejarah Israel, tabernakel berfungsi juga sebagai tempat menyembah Allah atau tempat berjumpa dengan Allah. Tabernakel juga menjadi simbol dari kehadiran dan penyertaan Allah. Mungkin Matius ingin menunjukkan adanya pemikiran Petrus untuk membangun tempat penyembahan kepada Allah di gunung ini. Perkataan Petrus di ayat 4 oleh Matius dipertentangkan dengan perkataan suara dari dalam awan di ayat 5. Demikian pula kita juga nanti melihat bahwa sikap tersungkur dan ketakutan dari para murid di ayat 6 dipertentangkan dengan ajakan Yesus untuk bangkit dan jangan takut di ayat 7. Di ayat 5 dikatakan bahwa ketika Petrus sedang mengatakan niat hatinya, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Di ayat 5 ini, juga dengan menggunakan kata idu, Matius mengajak para pembacanya untuk melihat awan yang terang. Matius mengajak para pembacanya untuk ikut melihat awan yang terang, bahasa Yunaninya nephele photeine, awan terang yang menaungi mereka. Markus dan Lukas hanya menyebut awan. Awan sering dikaitkan dengan pewahyuan atau kehadiran Allah. Allah menyatakan diri untuk menegaskan maksudnya. Kehadiran awan ini sebagai tanda kehadiran Allah juga menjadi bagian dari kisah kehidupan Musa dan Elia. Lihat Keluaran 24 ayat 16 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Matius menambahkan kata photeine dari photeinos untuk menegaskan bahwa awan itu bercahaya. Photeinos memiliki kemiripan makna dengan lampu. Photeinos secara harfiah berarti terang. Makna lainnya adalah bercahaya atau penuh cahaya atau bersinar. Dari dalam awan itu kemudian terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Ada ahli yang mengatakan bahwa penekanan pada mendengarkan dia senada dengan penekanan pada targum dari Yesaya 42 ayat 1. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pernyataan ini mungkin kutipan dari Ulangan 18 ayat 15. Namun pernyataan ini mengulangi perkataan saat baptisan Yesus di Matius 3 ayat 17. Markus hanya mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sedangkan Lukas mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi menurut Matius dan Markus, anak itu dikasihi, sedangkan bagi Lukas anak itu dipilih. Matius dan Markus menggunakan kata agapetos, sedangkan Lukas menggunakan eklego. Agapetos berarti dikasihi atau dicintai. Agapetos biasanya menunjuk kepada seseorang yang dicintai atau dikasihi oleh Tuhan, atau yang secara pribadi mengalami agape atau cinta Tuhan. Sementara itu, eudokeo yang diartikan TBLI dengan berkenan, secara harfiah berarti menjadi senang atau berpikir baik. Makna lainnya adalah dipilih dengan senang hati, atau berkenan dengan, atau condong ke sesuatu. Matius ingin mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi Allah, dan yang dipilihnya dengan senang hati, dan bukan Musa atau Elia.
Karena itu Yesus harus didengar. Matius, Markus, dan Lukas sama-sama memberi penekanan pada dengarkanlah dia. Mendengarkan dia berarti otoritas ilahi diberikan kepada Yesus. Kata akuo memang secara harfiah berarti mendengarkan. Akuo menunjukkan sebuah kekhasan dari perjanjian baru, khususnya Injil-Injil sinoptik. Bukan melihat, melainkan mendengarkan yang lebih mendapat penekanan dalam perjanjian baru, khususnya di Injil-Injil sinoptik. Yesus juga sering memberi penekanan lebih besar dalam khotbah-khotbahnya pada mendengarkan, lebih dari melihat. Misalnya di Matius 13 ayat 9. Para penulis Injil-Injil sinoptik ini mungkin ingin mengalihkan perhatian Petrus dan rekan-rekannya yang semula fokus pada melihat dan bahagia karena melihat kemuliaan Yesus pada mendengarkan Yesus. Jadi seperti penulis lainnya, Matius ingin menekankan mendengar Yesus jauh lebih penting dari mendengarkan diri sendiri. Para penulis Injil sinoptik ini mungkin memiliki kritik yang sama kepada Petrus, yaitu jangan cepat berkata-kata, tetapi belajarlah mendengarkan. Di ayat 6, Matius mengatakan bahwa reaksi para murid ketika mendengarkan suara dari dalam awan itu adalah mereka menjadi sangat ketakutan. Lukas hanya mengatakan, takutlah mereka, sedangkan Matius mengatakan mereka sangat ketakutan. Bahasa Yunaninya, ephobetesan sfodra. Perasaan takut juga diungkapkan Markus, tetapi ketakutan ini mendahului datangnya awan. Di Markus, ketakutan mereka dihubungkan dengan kehadiran Musa dan Elia. Ephobetesan dari phobeo secara harfiah berarti menakut-nakuti. Makna lainnya adalah ketakutan atau takut atau melarikan diri atau menghindari atau juga hormat. Rasa takut dalam perjanjian baru ditempatkan dalam hubungan dengan kehadiran tanda-tanda ilahi dan ini mengikuti pemaknaan dalam perjanjian lama. Penambahan kata sfodra oleh Matius menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar ketakutan karena sfodra berarti sangat banyak atau berlebihan. Ketakutan menjadi sebuah respons yang alami ketika berhadapan dengan peristiwa supranatural. Namun di sini, para murid takut ketika mendengar suara dari dalam awan. Yesus kemudian datang atau mendekati mereka, bahasa Yunaninya proserchomai, dan menyentuh mereka, bahasa Yunaninya haptomai, dan berkata, berdirilah, jangan takut. Narasi ini mirip dengan di Daniel 10 ayat 7 dan 8 ayat 17-18. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yesus di sini berperan sebagai perantara antara surga dan para murid. Para murid termasuk Petrus yang memiliki perspektif manusiawi dan sebelumnya berusaha mengedepankan perspektif manusiawi mereka, ternyata tidak tahan mendengar suara dari surga. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mendengar suara dari surga. Bahkan mereka jatuh atau bersujud di atas wajah mereka. Bahasa Yunaninya epesan, epiprosopon. Epesan memang mengandung makna jatuh atau bersujud. Maknanya juga sering menunjuk kepada orang yang gagal. Jadi para murid gagal dalam mengedepankan perspektif manusiawi mereka. Sebaliknya, mereka bersujud di tanah dan menutupi wajah mereka karena ketakutan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, tetapi mereka tidak tahan mendengar suara Tuhan yang seakan ingin mengingatkan mereka bahwa Yesus yang harus didengar, bukan Yesus yang harus mendengar pikiran mereka. Ada penafsir lain yang mengatakan bahwa karena phobeo juga bisa berarti hormat, maka para murid ini dalam ketakutan menutupi atau menelungkup muka mereka dan menyembah atau menghormat Allah. Situasi yang digambarkan Matius di ayat 6 dan 7 ini tidak ditemukan dalam narasi Markus dan Lukas. Perasaan takut dan tunduk pada suara Tuhan ini penting bagi Matius karena itu mendapat penekanan dalam narasi. Namun Yesus hadir untuk menolong mereka, membawa mereka keluar dari ketakutan itu. Yesus ada bersama dengan mereka, karena itu mereka tidak perlu menjadi takut. Kata Yunani haptomai tidak hanya berarti menyentuh, tetapi sentuhan di sini bisa berarti sentuhan yang memberi dampak atau membawa perubahan. Sentuhan Yesus adalah sentuhan yang menguatkan dan membangkitkan dari ketakutan. Sapaan jangan takut ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus di Matius 14 ayat 27. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Para murid kemudian mengangkat kepala mereka
dan yang mereka lihat hanyalah Yesus. Tidak ada lagi Musa dan Elia, dan juga awan terang yang menaungi mereka. Kembali lagi dengan narasinya ini, Matius ingin mengatakan bahwa karena yang tinggal hanya Yesus sendiri, maka Yesus inilah anak Allah yang harus mereka dengar. Ketaatan dan sikap dengar-dengaran harus ditunjukkan hanya kepada Yesus saja. Gereja juga harus menunjukkan ketaatan dan mendengarkan suara Yesus saja. Cukup bagi mereka untuk mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan suara yang lain. Musa dan Elia adalah bagian dari masa lalu. Di masa kini, suara Yesuslah yang harus didengar. Yesus yang akan menyuarakan kehendak Allah bagi mereka untuk mereka dengar dan lakukan dalam hidup mereka. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.